Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaan JSA dan JHA atau hieradisi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ali Rahman Hidayat dari kelas 5 ED, Program Studi Teknik Elektronika D3, Politeknik Negeri Sriwijaya. Selanjutnya, perbedaan JSA dan hieradisi berdasarkan pengertian dan tujuan. JSA memiliki pengertian adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan bahaya dan risiko dari suatu pekerjaan yang diberikan penjelasan secara mendetail step per step pekerjaannya. Sedangkan hieradisi adalah metode penelitian risiko dari suatu pekerjaan yang ada di suatu perusahaan sehingga bisa memperoleh gambaran prioritas pekerjaan mana dulu yang harus kita kendalikan bahayanya. JSA bertujuan untuk memberikan gambaran bahaya dari risiko langkah per langkah dari suatu pekerjaan, sedangkan hieradisi bertujuan untuk menilai risiko dari semua pekerjaan yang ada. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa JSA lebih mencondong ke mendeskripsikan bahaya dan risiko, serta memberikan gambaran bahaya dari risiko tersebut, sedangkan hieradisi lebih ke metode penelitian risiko tersebut. Selanjutnya, beberapa poin dari perbedaan JSA dan hieradisi. Yang pertama dari JSA, yang dinilai adalah langkah-langkah setiap pekerjaan yang akan dilakukan dari mulai sampai selesai. Kedua, penilaian di sini adalah person atau orangnya. Ketiga, langkah untuk pengendaliannya sifatnya ke personal atau pekerja tersebut. Keempat, karena pengendalian lebih ke personal, maka rata-rata JSA fokusnya pengendalian bahaya lebih ke APD dan alat keselamatan. Kelima, titik permasalahan atau fokus pada JSA adalah untuk mengurangi dampak dari unsafe act atau aksi atau kegiatan yang tidak aman. Kemudian, hieradisi. Yang pertama, yang dinilai adalah bahaya atau risiko dari suatu pekerjaan tersebut. Kedua, faktor yang dinilai adalah kekerapan atau keseringan bahaya tersebut dan dampak dari bahaya atau konsekuensi. Yang ketiga, yang dinilai untuk diturunkan bukan ke personalnya, tapi lebih ke bahaya yang ditimbulkan sampai batas yang bisa diterima oleh perusahaan tersebut. Keempat, metode pengendalian lebih menyeluruh, termasuk hierarki kontrol, mitigasi, dan prosedur kerja. Baiklah, ini adalah contoh JSA yang telah saya buat. JSA ini saya buat sendiri berdasarkan format yang saya dapat dari tempat saya magang. Nama pekerjaan, penggantian generator pada VLTG 2, tanggal pembuatan JSA, lokasi kerja, dan tanggal pelaksanaan. Adapun penanggung jawab dari pekerjaan tersebut ialah dari pelaksanaan pekerjaan, pengawas K3, dan pengawas pekerjaan. Ada beberapa kolom yang masih dapat ditulis tangan jika ada suatu perubahan atau ada supervisor lain yang ikut bertanggung jawab di sini. Adapun alat pelindung diri yang dapat dipakai itu ada kacamata, helm, pelindung mata, pelindung telinga, sarung tangan, sepatu karet, sepatu safety, masker, safety belt, dan lain-lain. Tergantung kepada pekerjaannya. Kemudian, perlengkapan keselamatan dan darurat. Hal ini harus ada dalam pekerjaan agar dapat langsung digunakan jika ada suatu kecelakaan. Adapun tabel dari JSA yang pertama itu nomor langkah kerja, potensi bahaya, akibat bahaya, resiko, tindakan atau prosedur pencegahan yang direkomendasikan, dan terakhir tanggung jawab. Adapun beberapa langkah kerja yang dilakukan pada pekerjaan kali ini yaitu persiapan pekerjaan, izin kerja, safety briefing atau tim toolbox meeting, keempat pekerjaan, dan kelima housekeeping atau pembersihan. Terdapat beberapa potensi bahaya dari tiap-tiap pekerjaan atau pekerja tersebut.
Lalu ada juga akibat bahaya dari atau resiko dari pekerjaan dan tindakan atau pencegahan yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan. Hal ini digunakan upaya agar terhindar dari kecelakaan atau bahaya-bahaya lainnya, sehingga para pekerja dapat bekerja lebih optimal. Adapun potensi bahaya yang berada, salah contoh nomor 1 ini, peristiwa pekerjaan, terjatuh, terpeleset, atau terpimpah dan terpapar. Itu mungkin terjadi jika pekerja tersebut jatuh ketika membawa alat atau hal lainnya, sehingga dapat menyebabkan terluka atau meninggal. Tindakannya itu pekerja harus menggunakan APD sesuai dengan peruntukannya, sehingga pekerja tidak mudah terluka atau terpeleset, seperti dengan menggunakan sepatu safety, tidak menggunakan sepatu yang licin, dan lain-lain. Adapun tanggung jawab dari tiap-tiap lembaga kerja itu berbeda-beda, tergantung dari tanggung jawab yang berada di sini. Ada yang dari pelaksana, ada yang dari user atau ASE, ada yang dari supervisor mungkin, dan lain-lain. Dan ditandatangani oleh supervisor pemeliharaan itu sendiri. Kemudian JHA atau hierarki. Formatnya juga saya buat sendiri ini dengan format dari tempat saya magang, bidang atau bagian atau lokasi pemeliharaan PLPL Keramasan, nomor kegiatan rutin atau non rutin, bahaya potensial, resiko, likelihood atau keseringan, pembilang L atau jumlah dari keseringan tersebut, severity atau cedera yang terjadi, pembilang S atau jumlah tingkatan, lalu nilai risiko, peraturan yang ditetapkan, apakah ada peraturan yang dapat mengurangi kecederaan tersebut, pemenuhan peraturan, lalu ada tingkat awal risiko, lalu ada pengendalian yang sudah ada, nilai pengurangan karena ada pengendalian, nilai risiko akhir, tingkat risiko akhir, dan kontrol atau rekomendasi pengendalian selanjutnya. Adapun di sini kegiatannya penantian generator pada VLTG 2. Yang pertama ada rutin dan rutin. Kembali lagi kepada bahayanya, ada bahaya yang sering terjadi pada pekerjaan tersebut, ada bahaya yang jarang terjadi. Lalu bahaya potensial yaitu kebisingan, jatuh dari tangga, ketinggian, potensi kebakaran, potensi ledakan, terpeleset, dan lain-lain. Risiko ada yang gangguan pendengaran, meninggal, luka bakar, luka ringan, menjadi limbah B3, memar, dan lain-lain. Kemudian ada likelihood atau keseringan, yaitu keseringan dari bahaya itu terjadi dari tingkat yang rendah L1 sampai L5 atau tingkat yang sudah parah sekali, sudah terlalu sering. Kemudian severity atau cedera. Di sini ialah cedera dari hasil dari kecelakaan tersebut, dengan S1 yang paling ringan dan S5 itu yang paling parah. Nilai resiko ialah nilai yang ditambah dari keseringan dan cedera yang terjadi, sehingga dapat dihasilkan nilai risiko. Kemudian dengan adanya peraturan yang mengatur pencegahan bahaya tersebut, sehingga dapat mengurangi bahaya yang terjadi pada hierarki. Kemudian dengan menggunakan pengendalian yang sudah ada, nilai dapat dikurangi menjadi lebih turun,
Nilai risiko akhir pun dapat diturunkan kembali dengan pengendalian yang sudah ada dan peraturan. Tingkat risiko akhir itu trivial, moderate, tolerable atau yang dapat ditoleransi, dapat diterima, ada yang harus di monitoring dan lain-lain. Adapun untuk kontrol atau rekomendasi pengendalian selanjutnya yaitu adanya prioritas menggunakan earmuff, menggunakan body harness, menggunakan sarung tangan safety dan lain-lain. Kira di sini dah ditanggungjawabkan oleh pejabat ketiga, manajemen WPL keamanan dan pengawasan ketiga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.